Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma'asyiral muslimin, sudah banyak yang kita telah dengar bersama tentang berbagai ungkapan-ungkapan dari mulai ayat Al-Quran yang merupakan wahyu ilahi yang dialamatkan kepada kita kaum muslimin, sampai kepada fatwa para ulama dan ahli-ahli tasawuf min awliya'illah salihin. Sudah banyak yang kita mengerti tentang beberapa masalah, dan tiap pengertian pasti akan membawa faedah. Akhirnya pada malam ini dalam diktat ke-26 mungkin ada satu alinea yang tidak biasa kami turunkan di dalam diktat. Alinea itu adalah alinea pertama, itu yang saya beri judul sendiri, nyanyian gereja atau sinandung gerejawi. Itu semuanya akan juga tidak luput insyaallah dari manfaat dalam meyakinkan diri sendiri akan kebenaran isi Al-Quran, yaitu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selain itu, memantapkan iman kita kepada Islam sebagai agama yang benar, seperti yang sering saya katakan. Dan makin banyak kita membaca, makin banyak pula yang akan kita ketahui. Dan itulah sebenarnya rahasia dari perintah Allah yang pertama, dalam kalimat yang pertama, dalam ayat yang pertama yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran seluruhnya ini dimulai dengan satu perkataan Iqra. Bacalah. Sebenarnya pertama-tama ditunjuk Muhammad SAW. Tapi karena beliau sudah ditakdirkan tidak membaca dan tidak menulis, maka sebenarnya masalah ini yang ditunjuk adalah tiap pribadi ini. Bacalah wahai muslim dengan nama Tuhanmu. Sebab bacaanmu harus ada hubungan dengan masalah-masalah yang ada tautannya dengan Tuhanmu. Jadi bukanlah baca buku cabul
Jangan ditafsirkan bacalah cerita Purno nuwun sewu. Itu tidak termasuk dalam firman Iqra. Iqra hanya dimaksud untuk memperkokoh kehambaanmu wahai muslim kepada Allah, untuk mengetahui kabar-kabar dan berita-berita al-awwalin wal akhirin, menjadi teladan dan ibrah, dan untuk menjadi bahan renungan bagi anak istrimu. Inilah pentingnya arti Iqra. Ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran ada ayat walan tarda ankal yahud. Tidak ada kaum Yahudi akan senang kepada kaum muslim. Tidak ada kaum Nasrani akan senang kepada muslim sebelum muslim ini merubah agamanya mengikut mereka. Ini yang tersurat dalam ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang begitulah perjuangan dan pergolakan. Sejak Islam ini muncul di dunia, di situ juga timbul lawan-lawannya. Lawan-lawannya yang mutlak tidak bisa kompromi. Yang disebut namanya dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kemudian untuk mengetahui dalilnya bahwa benar Al-Quran itu mengatakan begitu, bacalah majalah-majalah. Bacalah semua yang Anda bisa tangkap bacaannya, supaya nanti Anda mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia yang Anda lihat tenang ini. Masing-masing golongan memperjuangkan, masing-masing golongan gigih mempertahankan bolalahnya. Apa alasan untuk Anda tidak mempertahankan hak yang ada di tangan saudara? Alasan apa yang saudara akan katakan kepada Allah di hari kiamat apabila Anda ditanya, "Lah mengapa kalian kok diam?" Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Tidakkah ada tanah yang luas di hadapanmu? Kamu bisa lihat apa yang lebih baik kamu kerjakan. Kamu bisa hijrah. Kamu bisa menjauhi segala dhalalah dan kefasikan. Tidakkah ini menjadi pikiranmu? Tidak ada alasan. Kalau si muslim diam di tengah meremetnya internasional tentang ideologinya, sekarang perang penjajahan sudah tidak ada. Ekspansi teritorial yang dimaksud untuk penjajahan mutlak seperti tahun 1780, 880 tidak ada. Sebab bukan zamannya. Walaupun hati mereka itu saya kepingin begitu terus, tapi sudah tidak usum. Yang usum sekarang pengaruh ideologis, dan yang dirah ini Islam. Ini bukan agitasi, ini kenyataan. Ini semua orang yang melihat, mendengar, membaca majalah-majalah internasional akan ketemu hal-hal semacam ini. Saya kan sudah pernah bicara sama saudara-saudara tentang satu buku majalah yang namanya dalam bahasa Perancis Le Conquête du Monde Musulman, ditulis oleh Châtelet. Majalah itu hebat artinya, saudara perlu baca. Penaklukan dunia Islam. Dan semua suara-suara kaum yang lain dari Islam ini begitu. Tapi kita harus mengerti. Kalau mengerti apa yang kita lakukan, yaitu mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, memperdalam ilmu agama ini di dalam dada dan jiwa kita sehingga merupakan dia darah dan daging kita. Baru nanti kita akan tidak bisa keterobos oleh paham-paham lain. Baru nanti kita akan merasakan ulet, bukan fanatik.
Sebab fanatik itu sebetulnya bukan dari kita. Tapi pinternya orang-orang fanatik melemparkan fanatisme kepada kaum muslimin supaya mereka tidak dikatakan orang fanatik. Ma'asyiral muslimin, bacaan-bacaan kita itu akan menyampaikan kita kepada pengertian pertama bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang orisinil di atas dunia. Orisinil itu artinya tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak disulap ayat-ayatnya, tidak ada. Satu-satunya kitab, Al-Quran. Dan ini merupakan kesaksian internasional sendiri. Sudah mereka tidak bisa putih, tidak bisa mengungkiri bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang original. Ada yang dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan. Tetapi mereka memakai cara main latar belakang. Dari belakang ini umat Islam akan ditekuk. Akhlaknya dirusak. Mereka menguatkan diri dengan senjata untuk mengancam orang yang lemah-lemah ini. Cara itulah yang sekarang masih laku. Tapi juga tidak akan lama. Sebab kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa disulap. Soalnya sampai di mana pengaruh kebenaran itu kepada pengembannya sendiri. Dan sampai di mana pengembannya itu mempunyai kecemburuan, mempunyai semangat untuk mempertahankan, mengamalkan, memperjuangkan, menyebarkan itu kebenaran. Hanya inilah persoalannya. Sebab yang lain sudah jelas. Al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Hak, sesat sudah masing-masing mempunyai tanda-tanda. Mercu-mercu suaranya sendiri. Kedua, kita akan ketahui bahwa agama Islam ini agama toleransi. Kalau saudara nanti bandingkan suara nyanyian orang-orang di gereja di Inggris misalnya, sebagaimana yang saya pungut ini, saudara akan lihat bedanya dengan kita punya sholat di masjid. Mula-mula kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Di dalam suara azan terdengar Maha besar Allah, Maha besar Allah. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Saya menyaksikan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya. Saya menyaksikan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya. Wahai, mari kepada jalan, mari ke solat, mari kita solat, mari ke jalan kemenangan dan kejayaan. Akhirnya La ilaha illallah. Itu mulainya kita di menara berbunyi begitu suara kita. Kemudian Allah merubah hadhihi ad-da'wah tammah sampai akhirnya. Kemudian salat 2 rakaat. Kemudian masuk ke zuhur atau asar. Di dalamnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Segala puja dan puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Maha pengasih, Maha penyayang. Raja di rajanya hari pembalasan kelak. Kepadamu kami menyembah, dan daripadamu kami mohon bantuan. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini suara-suara muslim di dalam masjid. Bandingkan nanti dalam sinandung gerejawi. Ma'asyiral muslimin, kita harus bersyukur bahwa kita tidak diisi oleh Allah, tidak diajar oleh buku kita dengan macam dendam-dendaman, dendam khusumat seperti itu. Kita tidak diisi dada kita dengan dengki dan benci. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Tinggal apa? Tinggal kita mengamalkan al-hidayah ini. Kita pelihara anak keluarga kami di rumah. Kita jaga gadis-gadis kami daripada meniru barat. Ini suara barat terhadap si gadis itu. Termasuk kepalanya si gadis-gadis yang sekarang mau ke barat-baratan. Mau pura-pura Inggris-Inggrisan dan Amerika-Amerikaan.
Ini juga di atas kepala rumah tangganya pemuda-pemuda yang sok hipis-hipisan dan barat-baratan. Ini suara. Dengarkan sebentar lagi akan kita baca bersama. Dan setelah itu, setelah kita ketahui baik dari Al-Quran maupun dari realita hidup ini, Al-Quran sudah mengandung kebenaran, dan kebenaran itu sudah lihat realitasnya di dalam hidup sehari-hari ini. Maka hendaknya kita tidak khawatir tentang kemajuan agama Islam. Biar suara lawan sebagaimana yang kita dengar, biar maksud mereka jahat, asal kita kuat iman, berani bertawakal kepada Allah, maka kebenaran akan di atas. Sesuai juga dengan firman yang kita disuruhnya membaca, Iqra. Ini pertama kali kita perintah itu ke sini. Iqra'il Qur'an ayyuhal muslim. Kemudian Iqra, benda barang buku-buku bacaan yang berguna kepadamu. Tapi Quran lebih dahulu. Dalam Quran akan kita ketemukan ayat yang berbunyi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Nanti ini Al-Quran akan mengungkuli semua agama yang ada di dunia. Sebab gamblangnya isinya itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan tiap hari dunia menemui isi baru yang cocok dengan Al-Quran. Tiap matahari terbit, coba saudara suka membaca, saudara abonemen majalah-majalah yang dari Eropa dan dari Amerika, dari mana-mana, saudara akan ketahui bahwa Allahu Akbar walillahil hamd, Quran ini tiap hari tiap terbukti. Penghabisan yang saya baca 3 hari yang lalu, pemerintah di Brazil membakar hidup-hidup 60.000 babi di dalam kota-kota, sebab terbukti bahwa babi itu mengandung penyakit-penyakit yang cepat menular. 1400 tahun dahulu dalam kitab ini sudah dikatakan, awas jangan makan barang daging binatang itu. Baru 3 hari yang lalu dibakar 60.000 babi, mohon saya maaf di tempat yang suci ini, yakni memenuhi kira-kira 13 alun-alun ini, dibakar oleh pemerintah Brazil. Ya. Katanya akan disusul dengan Argentina. Dan 1000 orang-orang expert, orang-orang ahli pengalaman tentang penyakit-penyakit mengatakan minuman keras sudah tidak boleh dipertahankan lagi, harus cepat di stop. Lama sebelumnya sudah ini mengatakan hati-hati minuman keras, fajtanibu, sampai dianggap itu khamr wal maisir itu rijsun, satu kekotoran dari perbuatan setan. Baru 1000 orang ekspor, 1000 berapa orang dari berapa negara bertemu dan memutuskan sudah tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Dan tunggu saudara-saudara, kalau saudara masih panjang umur, tunggu nanti sampai kepada titik di mana tidak ada titik lagi lebih top, liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kendati pun orang musyrik tidak senang ini agama Islam muncul di tengah-tengah gelanggang internasional dengan gamblangnya, dengan saintifiknya, dengan progresifnya, tapi pasti itu titik akan mereka temui. Mereka suka atau duka, mereka mau atau tidak mau, akan sampai ke situ. Yang terbuka hatinya akan iman lebih dahulu. Yang tidak terbuka hatinya tunggu saat itu. Saudara tidak boleh khawatir. Saudara tidak boleh putus asa melihat kekuatan-kekuatan dunia semuanya terarahkan kepada Al-Quran. Jangan khawatir, ini bukan urusan saudara, ini Allah. Saudara tidak diwajibkan mempertahankan ini, saudara diwajibkan mengamalkan ini. Kalau yang jaga bukan saudara. Sebagian ulama mengatakan, saya tidak tahu dari mana sumber mereka itu, tapi saya kira yang masuk dalam akal. Tiap huruf dari Al-Quran ada malaikat yang jaga. Percaya saudara? Ya kalau tidak percaya, saya kira saya belum ketemu hadisnya, tapi saya yakin kalau yang menciptakan langit dan bumi bisa menjaga tiap
tanaman dan tiap buah-buahan oleh satu malaikat, satu buah satu malaikat, kenapa satu huruf ini tidak dijaga oleh 10 malaikat? Saya kok seperti percaya, kata sebagian ahli tasawuf, bahwa tiap ayat. Karena itu kalau saudara baca akhir surat Al-Kahfi sebelum mau tidur, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesudah saudara baca ini lalu saudara bilang, wahai malaikat-malaikat penjaga ayat ini, bangunkanlah saya pada jam sekian bagaimana yang saudara mau, maka saudara akan dibangunkan oleh malaikat itu. Kalau tidak percaya boleh coba. Asal saudara tidak terlalu ngantuk dan tidur lagi, tapi pasti bangun. Saudara boleh pegang jam. Ini saudara-saudara membuktikan benarnya anggapan sebagian ahli tasawuf yang ulama bahwa tiap huruf dari Al-Quran ada malaikat. Jadi kembali pada pokok persoalan tadi, saudara tidak diwajibkan menjaga ini. Yang menjaga ini adalah yang menurunkan sendiri. Tapi saudara diwajibkan mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, memperjuangkan. Bagaimana kita terhadap kewajiban ini? Kita merasa berat, enteng, harus kita lakoni. Berat atau enteng harus kita lakukan. Dan kita tidak bisa menunggu orang lain mengerjakan isi Al-Quran. Hanya kitalah yang akan mengisinya. Kitalah sendiri yang akan menjalankan isinya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu kita katakan supaya kita harus mempelajari terus isi Al-Quran itu dan kita mengamalkan. Untuk itu harus kita tawakal. Harus kita kuat keyakinan kita. Jangan terpengaruh oleh kilauan bendawi dunia ini. Jangan tinggal diam, tidak belajar atau menambah pengetahuan. Yang bodoh akan terseret oleh tipuan-tipuan setan. Yang goncang kepercayaannya akan hanyut oleh bisikan-bisikan palsu dari golongan-golongan yang tidak suka Islam berkembang, mengayomi umat manusia ini. Karena itu saudara-saudara, umat Islam jangan lagi khawatir. Sebab semua alat-alat untuk kuat dan kekuatannya umat manusia sudah dicepatkan untuk kita umat Islam. Saya pernah katakan sebelum kita tutup pengajian ini, bahwa kekayaan dunia di tangan umat Islam. Tempat-tempat strategis di tangan umat Islam. Tempat-tempat strategis di tangan umat Islam. Atau dengan kata lain di negeri-negeri yang penduduknya Islam. Barangkali saudara bisa kembali kepada diktat itu untuk pelajari lagi. Jadi kita tidak kurang. Dari segi duniawi kita sudah cukup. Sudah dikenyangkan oleh Allah, dicepatkan segala kekuatan atau alat-alat sebab menjadi kekuatan manusia. Jumlah manusianya juga besar. Kalau dibandingkan dengan Katolik internasional yang jumlahnya 700 juta, menurut pengakuan Vatikan sendiri, maka umat Islam 1000 juta. Tambah ya kurang kita. Sudah itu agama terbesar dari golongan yang bukan Islam. Kalau dibandingkan dengan penganut orang komunis yang betul-betul lokal, tidak sampai 100 juta di dunia ini. Tapi mereka bisa mempengaruhi dengan paksaan. Ma'asyiral muslimin, jadi kita sebenarnya sudah mapan, tinggal kapan bergerak, kapan berjalan, gitu saja. Relnya sudah ada, gerbongnya sudah ada, locknya sudah bagus, relnya kencang, tidak perlu sudah pakai belok-belok lagi ke kanan maupun ke kiri.
Tinggal itu kereta api, kita nyalakan mesinnya dan kita jalan. Itu saja. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang membuka diktat itu. Judulnya antara fanatik dan toleransi. 1. Sinandung gerejawi. Sinandung itu bahasa Indonesia artinya nyanyian yang dimaksud oleh penyanyi untuk menghibur dirinya. Itu namanya sinandung atau nyanyian lah. Pada suatu sore hari tanggal 27 Juni 1954 dari gereja All Souls Church di London terdengar nyanyian sebagai berikut. Let the sound go round the earth, all the land where slums sway, darkly root over home and earth, cast their bonds away. Artinya, biarlah nyanyian ini berkumandang di sekitar jagat, di atas negara-negara di mana Islam timbul berkuasa, bersemayam padanya kegelapan di setiap tempat dan rumah. Lemparkanlah segala yang mengikat mereka. Ma'asyiral muslimin, saudara jangan heran, jangan khawatir. Ini suara yang terkeluar, yang tidak terkeluar lebih banyak. Yang penting kita syukur bahwa kita tidak sembahyang dan sholat pakai ayat, pakai bacaan seperti begini. Ini tujuan mereka. Dan kita, saudara-saudara, harus mengerti kewajiban kita. Kalau mereka mengatakan lemparkanlah segala yang mengikat mereka, yakni lemparkan ikatan agama, ikatan adat istiadat, ikatan kebudayaan, ikatan moral mereka. Kikislah itu semua. Jadi sambil menyanyi mengatakan, biarlah nyanyian ini mengembara di seluruh dunia. Dunia, dengarlah nyanyian ini. Saudara tahu habis nyanyian ini, habis mereka sembahyang di gereja, TV di Inggris memuat ini. Semua orang Inggris dengar. Ini suara, satu suara dari bermacam-macam suara. Entah berapa ratus ribu gereja di dunia. Dan apakah saudara mau kumpulkan suara-suara seperti itu dalam buku saudara? Tidak. Cukup kita ketahui satu contoh. Yang lain banyak. Tapi kita sebagai muslim harus hati-hati terhadap agama kita. Ini niat mereka begitu. Dalam negara-negara di mana Islam timbul, bersemayam pada kegelapan di setiap tempat dan rumah. Alhamdulillah kita tidak merasa gelap. Alhamdulillah kita tidak merasa gelisah. Alhamdulillah kita merasa senang, bahagia. Bahagia mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang negro di Amerika yang kulit hitam itu sudah 400-500 tahun masuk Kristen mereka. Sudah mapan di dalam agama Kristen. Lebih dari 4 abad mereka sekarang keluar dari agama itu, mengatakan ini loh Bible-mu, kami kembalikan tanah air kami ini, jangan dijajah. Dan kami sudah jelas akan masuk Islam. Apa sebab? Sebab kami orang yang kulit hitam ini dhaif. Orang semua benci kepada kami. Orang semua menyiri'i kami sebab kami kulitnya hitam. Katanya mereka, hidungnya pesek, semua orang tidak senang kepada kami. Tetapi ada satu manusia menemukan kami setelah kami hilang di dunia. Hilang sebagai bangsa di dunia. Siapa yang menemukan kami? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengatakan la fadla li abyadha ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang kulit putih dengan kulit hitam
melainkan dengan takwa. Tidak ada orang Arab lebih afdal dari orang hitam kecuali dengan takwa. Standar afdaliyah menurut manusia itu adalah takwa. Itu manusia yang menemukan kami. Kami Muslim. Dan kami akan habiskan semua kulit hitam ini menjadi Muslim di Amerika. Begitu suara lantang dari Irja Muhammad. Dan sekarang anaknya disekolahkan di Al-Azhar. Dan akan kembali sebagai dai dan mubaligh yang ulum di Amerika. Ini suara golongan itu. Alhamdulillah saudara-saudara. Dia mengerti. Dan mereka mengerti karena hidayat Allah sudah menghampiri mereka. Kenapa kita mesti ragu bahwa kita dibebaskan oleh Muhammad SAW? Coba renungkan orang-orang di antara kita yang tidak beragama Islam. Renungkan mereka menyembah arca-arca. Arca duit, arca kursi, arca kedudukan, arca perempuan, arca-arca. Itu yang menyembah arca. Jadi dia itu diperbudak oleh sesamanya. Dia merasa hamba kepada sesamanya. Kita sudah dibebaskan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kamu bukan budak sesamamu. Kamu budak Allah. Jangan sampai kamu syirik. Lalu dibawanya cerita-cerita dari mulai Ibrahim yang mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan daku ya Rabbi dan anak turunanku menyembah arca-arca, patung-patung. Tidak patung kayu dan batu. Sekarang ini sudah tidak ada orang memegang patung dan kayu dan batu sekarang. Tapi patungnya manusia berpangkat tinggi. Patungnya seorang gadis jelita. Patungnya suatu duit yang tertumpuk di satu lemari besi. Patungnya berlian yang berkilauan. Patungnya Mercy dan tempat-tempat yang indah di dunia. Itu patung yang disembah oleh orang sekarang sehingga lupa kepada Allah. Lupa daratan. Lupa pada dirinya sendiri. Ini Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Banyak, bukan sanam wahid. Bukan satu arca, tapi ribuan arca. Antara lain yang saya sebut tadi. Patung hawa nafsu. Dia sudah menyembah hawa nafsunya. Dia egonya besar sehingga tidak ada apa-apa di dunia kecuali dia. Kepentingannya, kemauannya, tabiatnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang saya katakan kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita sudah menemukan kebenaran. Bahkan kita dilahirkan di tengah keluarga yang muslim dan mukmin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang pindah kepada alinea kedua untuk membuat sedikit perbandingan. Itu tadi sinandung gerejawi. Sekarang dengar ayat Allah dalam kitab Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai umat, katakanlah wahai umat-umat yang telah dikaruniai kitab, marilah kita pertemukan kata sepakat di antara kita. Tiada kita menyembah selain Allah. Satu. Tiada mempersekutukan dengannya sesuatu. Dua. Dan tiga, tidak saling menjadikan sesama kita sebagai Tuhan di samping Allah. Dan apabila mereka menolak, maka katakanlah bahwa kami tetap sebagai Muslim. Ini toleransi Islam. Kita diwajibkan menyerukan ayat ini di zaman seperti ini. Dan nanti di zaman yang lebih gelap lagi fanatiknya orang terhadap Islam. Seruan kita satu, mari kita pertemukan titik persamaan. Kalau tuan-tuan ini mengaku beragama, kalau tuan-tuan mengaku mempunyai kitab suci, mari kita pertemukan.
Sumbernya kitab suci itu Allah. Tidak mungkin sumber itu menerorkan suatu faham yang bercentang perenang, berkontradiksi secara diametrikal. Yang satu mengatakan, katakan aku ini Tuhanmu yang esa, lalu yang satu lagi mengatakan, katakan aku ini Tuhanmu yang tiga. Atau yang lain mengatakan, katakan bahwa aku ini sama dengan serba dewa. Tidak mungkin. Sebab sumber yang satu, dalam arti kata yang satu penting, yaitu tauhid, tidak mungkin berbeda. Karenanya kita disuruhkan untuk mengajak. Mari kita pertemukan, baik melalui ilmu pengetahuan yang mereka sudah capai, baik melalui kitab-kitab dan sejarah kitab-kitab suci, baik dari hasil penemuan-penemuan sejarah yang ada di dunia sekarang. Mari kita pertemukan. Dan aneh, saudara-saudara, tapi memang ya tidak aneh, orang semua yang ada di dunia ini bikinannya Allah dan ciptaannya Allah. Sekarang dunia ini membenarkan Al-Quran. Jadi penemuan sejarah membenarkan Al-Quran, bahwa patung-patung yang disembah, syahadat-syahadat dari mulai Trimurti, itu asalnya dari dongeng-dongeng kuno yang palsu dan pelak. Lalu akal manusia membenarkan Al-Quran. Sekarang sejarah, akal manusia dan ilmu mantik membenarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah ditopang, disokogurui oleh semua yang ada di dunia ini. Jadi mereka sekarang kewalahan, tidak mempunyai sesuatu yang mereka bisa pertahankan secara ilmiah, sebab ilmu pengetahuan membantah bahwa Tuhan itu tiga. Coba baca ensiklopedia Britannica, baca buku-buku sejarah yang besar, yang kuno maupun yang baru, semuanya tidak ada yang mengatakan bahwa Quran ini, Tuhan itu pernah menjadi tiga. Yang mengatakan Tuhan tiga itu adalah orang-orang animis, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang lengkap. Tapi at-tauhid adalah asal mulanya penyembahan kepada Allah melalui at-tauhid. Dan kita tidak diajar untuk dendam. Kita tidak bilang hancurkan sana, tidak pernah. Tapi mereka menuduh kita begitu, padahal suaranya begini. Ma'asyiral muslimin, kata-kata seperti yang disembayangkan, kata-kata sembayang di gereja All Church di London ini, All Souls Church ini, dia bilang pernah dibenarkan oleh satu jenderal namanya Allenby. Waktu datang ke Palestina, dia datang pertama-tama, dia cari kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia injek atasnya kuburan itu sambil berkata, "Hei Salahuddin, sekarang perang salib sudah selesai. Dulu kamu kalahkan kami, sekarang kami datang lagi." Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan hati mereka, dendamnya. Tapi ini dunia berputar, saudara-saudara. Asal kita kuat mempertahankan kebenaran, maka kebenaran akan menyala, membakar semua yang batil ini. Jangan ragu lagi. Suara Allah mengatakan, serukan wahai kaum muslimin untuk mengajak kepada kebenaran. Ajaklah mereka bertemu. Debatlah dengan mereka dengan cara yang paling supel dan sopan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Suara saja jangan keras. Artinya kita dididik sopan santun. Tidak free kick begini. Lemparkan segala yang mengikat mereka. Itu free kick. Jajah negaranya pada masa 300 tahun dahulu. Sudah kita rasakan itu semua. Waktu mereka menyuarakan jajahlah negaranya, kita sudah dijajah dan disebeti kita. Sekarang pecah belahlah mereka, sudah dipecah belah sekarang di Timur Tengah. Apalagi menghadapi orang-orang yang tidak beriman betul, menghadapi orang-orang yang tidak pernah belajar tentang Al-Quran. Walaupun Arab, saudara-saudara, kalau tidak belajar tentang Quran akan ditekuk-tekuk oleh kekufuran. Jadi bukan asal Arab terus kuat imannya, malah sebaliknya, kadang-kadang Arab lebih kafir dari yang lain. Ini Quran, di sini saudara boleh baca itu. Makanya saya bilang, baca ini dan pelajari. Lalu saudara, lah buktinya apa? Ini buktinya sekarang. Seorang presiden
Libya namanya Gaddafi mengatakan ini hadis-hadis Nabi tidak ada sama sekali. Persetankan itu semua, tidak ada yang betul. Bertentangan satu sama lain. Macam-macam. Kayak dia sudah pernah baca hadis yang betul. Lalu dikatakan pada orang-orang ulama yang mau datang mendebat sama dia, kalau kamu tidak mau terima saya punya buku hijau yang di dalamnya ada semua hadis harus ditolak kecuali Quran saja. Dan semua kitab-kitab fikih yang ada ini adalah ciptaan otak manusia ulama fikih itu, bukan ciptaan Allah. Sama juga dengan ciptaan-ciptaan undang-undang barat. Kalau kamu tidak mau terima saya punya buku ini, saya akan bawa buku merah, bukan buku hijau, buku merah, yaitu bukunya Karl Marx. Ini baru betul. Nyata benar. Dan tidak mau ditegur. Kalau ditegur memukul, membunuh. Ini saudara-saudara karena akibat tidak baca Quran dan tidak tahu apa hadis. Lalu tanyakan padanya apa fungsi Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah menurunkan mengatakan wa aqimus shalah, ya apa kita sembahyang zuhur? Ya Gaddafi. Bagaimana kita sembahyang zuhur? Dari mana you tahu bahwa sembahyang zuhur 4 rakaat? Kalau dari hadis yang saudara buang itu. Bagaimana saudara tahu bahwa haji itu begini dan begitu? Pakai ada sa'i. Orang dalam Quran cuma wa atimul hajja wal umrata lillahi. Ya apa saudara bisa preteli itu? Kalau tidak ada nabi yang menggambarkan ngene loh wong haji itu. Dan itu saudara tolak. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, penggodanya Islam masih banyak. Penggodanya umat yang baik ini masih akan banyak. Sebab kita ini umat terakhir. Ujian kita ujian terakhir. Habis ini kita total menang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu apa yang dikatakan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Kata-katanya demikian, alladhi yubqil hayata sa'iratan fi tariqiha al-mustaqim huwa as-silatu billah. Fa bighairi hadhihi as-silah tafqadul ibadatu ruhaha wa atharaha tab'a wa yaghibu 'an nashat al-hayah al-wazi' al-'amiq alladhi yadbutu suluk an-nas qabla al-'uqubah. Saya tertarik dengan kalimat ini, karenanya saya ikut turunkan pada malam ini. Yang bunyinya maksudnya begini. Yang menjadikan hidup ini berjalan dengan lancar dalam realnya yang lempeng adalah hubungannya hidup ini dengan Allah. Kalau sudah tidak ada hubungannya dengan Allah, tanpa hubungan seperti itu, semua ibadat akan tidak lezat dirasakan. Jadi hidup ini selama ada dihubungkan dengan Allah, maka akan terasalah nikmatnya hidup. Ibadat ada rasanya lezat, makan ada rasanya lezat. Maaf, orang bergaul dengan perempuan ada rasanya, sebab dia tahu bahwa ini adalah dengan izinnya Allah, tidak ragu. Jadi ada lezatnya hidup ini. Tapi kalau orang berzina di luar rel yang diperintah oleh Allah, maka dia tidak merasa lezat. Dia merasa bingung, merasa terbuka fikirannya untuk berzina dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini, perempuan. Ini sekarang diterapkan oleh kaum hippies. Jadi hawa nafsu bisa terkekang sebab ada hubungannya dengan Allah. Fikiran tersalurkan sebab ada hubungannya dengan Allah. Membuka toko, menutup toko ada hubungannya dengan Allah. Kita tenteram. Kalau ini hari tidak ada hasilnya apa-apa, tidak jual apa-apa, kita tahu bahwa ini adalah sudah cukup usaha kami dan ini adalah daripada Allah. Masalah ayam saja, kalau dapat badi banyak, kita syukur kepada Allah. Kembali kita tahu meletakkan di mana itu duit yang lebih kita dapat ini hari. Itu si muslim. Ini hubungan dengan Allah. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan dengan Allah, awas, saudara akan hidup bercakar-cakaran. Saudara akan hidup royokan. Yang punya duit akan diroyok oleh yang tidak punya duit.
Yang punya tempat akan diroyok oleh yang tidak punya tempat. Yang punya negara baik akan diroyok oleh yang tidak punya negara baik. Dan ini sekarang dunia timur jauh mulai mau royokan. Coba lihat mulai Kamboja, Vietnam, Thailand, ini sudah mulai mau royokan. Ini sudah mulai dipeluiti oleh setan. Sudah ini hampir ini. Ini sekarang sudah mulai masing-masing sudah mengerahkan tentaranya di perbatasan-perbatasan. Pengungsi-pengungsinya sudah kececeran di seluruh dunia. Ya masih mujur nasibnya, fungsinya bukan Islam. Coba Islam tidak dibukakan tempat sama dunia ini, dibiarkan mati di laut. Karena pengungsi Vietnam komunis, Amerika menampung 150.000 dan bersedia lagi menampung lebih banyak. Amerika juga menganjurkan, ayo negara-negara lain, Thailand bukakan. Indonesia juga ketamuan orang-orang komunis dari Vietnam atau orang-orang pengungsi dari Vietnam. Tapi sekarang Indonesia katanya sudah tolong dicarikan tempat lain. Syukurlah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, syukur mereka habis tawuran habis-habisan, berkececeran, tapi bukan Islam. Coba Islam tidak dapat tempat. Lah kok Islam tidak dapat tempat? Iya, sebab dimusuhi oleh internasional, ditakuti, dimomongi. Kalau saudara tanya apa sebabnya kita dimomongi, kita tidak punya apa-apa, ya sudah begitulah. Wataknya jahiliyah, melihat muslim ini lawan. Takut dia melihat muslim. Apalagi kalau saudara sholat betul, puasa betul, ibadah betul, sedekah betul, Masya Allah. Wibawa saudara ini akan mungkin menyebabkan hati mereka itu anjlok jantungnya. Mungkin jebol jantungnya orang-orang kafir ini kalau saudara betul. Mungkin saudara ini kelihatannya kita semua ini ya sederhana sekali. Quran tidak ada yang mengerti betul, hadis tidak ada orang yang baca betul, tidak ada yang amalkan betul. Kalau yang hafal tidak ada yang membacakan betul. Jadi cuma yang hafal ya pokoknya qurra'nya bagus. Lamanya ya apa? Belum tentu. Kadang-kadang amalnya qurra' itu sudah di dalam qiraahnya bermaksiat kepada Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dia baca. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dia yang baca qurra' ini lihat wanita-wanita yang di depannya ini. Sakal, kontan itu Quran dipukul. Jadi dicek sendiri bagaimana Quran itu bisa meluas dan menjadi baik di dadanya orang itu. Lah kalau mukminatnya membaca qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, yang di bawahnya menyoroti itu gadis satu di atas mimbar ini, Allah satu yang tahu. Lah kalau Quran digitukan ya sebetulnya tidak ada manfaatnya, sudah ada hubungannya dengan yang menurunkan. Tidak ada silah billah. Karena itu kita harus mempunyai silah. Ini pertama, hidup kita ini usahakan supaya semuanya betul-betul sesuai dengan Ibrahim punya suara, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti saya akan turunkan dalam satu detak ini. Hidupku, matiku, sholatku, semua itu ada hubungannya dengan Allah. Nanti saudara akan merasa lain. Nanti kita akan merasa ayam dan kuat. Berani tapi tidak ngawur. Tenang tapi tidak tidur. Ini muslim. Ada orang tenang-tenang ngantuk sekali, habis. Tahu-tahu rumahnya dicuri orang, agamanya dicuri orang, ditukar, diganti, macam-macam. Dia tidur. Ini muslim mesti hati-hati. Sebab muslim ini satu-satunya brilian di dunia tanpa membanggakan diri, dan ini saksinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kalau tidak ada hubungan, maka ibadat pun tidak ada rasanya. Orang yang sholat untuk mertuanya misalnya, itu sholatnya tidak ada lezatnya. Siapapun juga bisa memfatwakan ini. Sebab sholat Anda untuk mertua Anda pasti tidak ada rasanya. Anda punya mertua juga tidak merasakan. Di hari kiamat itu sholatnya saudara disuruh saudara minta pahalanya dari mertua. Wa akhir dan kecil di akhirat. Untuk apa saudara mesti kerjakan begitu? Salah. Kesalahan ini akibat kurang mengerti tentang Islam. Kalau saudara jadikan itu sholat lillah, maka mertua saudara akan dapat pahalanya.
dia akan tertarik oleh saudara punya doa. Ma'asyiral muslimin, selain itu juga kata Jamaluddin, dan sekaligus akan lenyap pula bekas dan manfaatnya. Selain itu akan hilang juga dorongan batin yang akan mengontrol kelakuan manusia. Kalau sudah sholat tidak ada manfaatnya, cekat tidak ada manfaatnya karena tidak ada hubungannya dengan Allah, haji tidak ada manfaatnya karena sudah diramu dan dibumboni oleh riya dan ujub. Apalagi yang bisa menjadikan itu barang manfaat, orang sudah tidak ada hubungannya, sudah putus. Jadi tidak bisa saudara mau tarik itu layangan, tidak bisa, itu layangan sudah putus. Apa yang anda tarik? Anda tarik itu benang kosong yang melewati bumbung rumahnya orang dan tanam-tanamannya orang atau di kepalanya orang, saudara tarik, bukan layangan. Saya sudah putus. Karena itu hati-hatilah di bidang ibadah dan di bidang perjuangan, di bidang apa saja. Jadikan niatmu untuk Allah. Kalau bicara hak, jadikan hak itu karena Allah. Kalau bicara tentang sesuatu nasihat, jadikan nasihat itu karena Allah. Kalau mau kawin, jadikan itu perkawinan karena Allah. Karena anda mau cari turunan yang baik, karena anda mau jaga agama anda daripada macam-macam kekeliruan manusia muda di zaman ini, karena anda minta rezeki supaya itu rezeki juga lebih barakah kalau bersama keluarga dan anak. Itu semuanya hubungan dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, dan itulah semua yang kita rasakan di mana-mana dewasa ini. Karena ibadah tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena perjuangan tidak ada hubungannya dengan Allah, kita rasakan sekarang serba mentah. Kita rasakan sekarang serba kekurangan dan kemunduran yang kita alami di kalangan umat Islam di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, sekianlah sedikit komentar tentang isi dekad ke-26 yang ada di tangan sekarang. Ma'asyiral muslimin, sebelumnya ditutup pengajian ini, ada satu orang meninggal dunia, namanya Jazuli Hasan. Kami bersama-sama membacakan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Wa alaihim waladdallin, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu وغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا ذرفنا بأننا ذرفنا وأننا أسرفنا أكرم علينا ربا واغفر لكل حربا واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا واغفر ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة من نفس أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع رحمة وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي أحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضج السهد والحمد لله في الفتح والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.